warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam di laut Cina. Kurang kompak cakepnya ini. Sekali lagi ya. Kapal selam di laut Cina. Ya, mudah-mudahan yang menjawab salam segera kebeli mobil Xenia. Yang kencang amin ya, amin. Yang mudah punya mobil Xenia segera ganti Avanza. Amin. Yang sudah punya Avanza ganti Innova. Amin. Yang sudah punya Innova ganti Evalia. Turun ya. Evalia Lamborghini ya. Mudah-mudahan semuanya diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal kapal selam darat di Jepang. Oh, kurang kompak sih cakepnya ini ya. Belum ngopi ini ya. Capek ya. Sekali lagi ya, bareng-bareng cakepnya ya. Kapal selam mendarat di Jepang. Yang jawab salam mudah-mudahan segera lunas hutang. Ya Robbal. Yang paling kencang namanya itu yang banyak suaranya ya. Kan kita mah benar Pak ya, benar Bu ya, kita mah kebanyakan ngutang. Sok kita persen satu-satu. Rumah ngutang, benar. Mobil, TV, motor, kulkas, seragam. Ngutang apa kayak ini? Kasihan. Ya, istri pun ngutang. Emang ada istri yang dihutang? Oh ada. Kita dulu pernah ijab kabul, bayar mas kawinnya pakai duit, yang pakai emas, emasnya diambil lagi buat usaha, belum dibalikin sampai sekarang. Itu namanya ngut. Istri dihutang karena mau Bu ya, biar cash ya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, diberkahkan kehidupannya ya Robbal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja lailatal mubarakah wa sa'atil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana amin bi nuri hidayatika amin kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wallahu a'lam wa rasul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis wal makna wallahu a'lam bi muradih. Tabarakan bi dzikrihi wa rusulih. Ai kama qala sayyidina Ali karamallahu wajhah, man ajoma maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya illa alal imani wal islam. Al makna wallahu a'lam wa rasul. Hadratul mukarram wal mu'ajjam, para masyayikh, para asatidz, para tuan-tuan guru, khusus terhadir guru-guru kita, di antaranya ada Ustaz Ahmad, Ustaz Sarbi, Ustaz Safuruddin, dan juga para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa takjim, rasa mahabbah saya kepada guru-guru di sini. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu panjang umur, sehat badan, diberkahkan kehidupannya, diberkahkan ilmunya, tambah-tambah sukses kehidupannya, tambah-tambah istrinya ya Robbal
gitu. Amin. Kencang itu gimana kalau dijawab Ustaz Ahmad 2 nggak apa-apa. Mudah-mudahan semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Juga yang kami hormati aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, ya semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh aparatur pemerintahan senantiasa selalu ada dalam kesehatan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu amanah dalam menjalankan tugasnya, sehingga perumahan BCM khususnya Blok D dijadikan oleh Allah sebagai perumahan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitul Makmur, Ketua Majelis Taklim Baitul Makmur, seluruh jamaah hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada malam hari ini adalah malam spesial. Biasanya kita kajian kitab Arba'in Nawawi, ya. Namun kali ini kita tidak membahasnya, kita akan sedikit membahas Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sekarang alhamdulillah Maulid Arba'in putaran ke berapa ini? 8 ya? Hah? Lupa ya? Ke-9 ya? Ke-9 ya, yang dari awal sampai putaran ke-9 kita masih tetap diberikan kesehatan, masih istiqomah, mudah-mudahan dijaga keistiqomahan kita sampai dengan nanti 40 hari alhamdulillah insya Allah ya. Di dalam kitab Dalailul Khairat, di sana diterangkan bahwasannya apabila di suatu majelis dibacakan sholawat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu di itu majelis akan membumbung tinggi ke atas aroma wanginya yang semerbak. Saya ulangi, ketika di satu majelis dibacakan sholawat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di ini majelis akan membumbung tinggi aromanya yang sangat wangi luar biasa. Alhamdulillah. Sampai ini wanginya, aromanya tercium membumbung tinggi oleh malaikat-malaikat Allah yang ada di langit. Ya, meskipun di majelis ini ada yang belum mandi, tetap aja dikecium malaikat wangi karena baca sholawat kepada Nabi. Alhamdulillah. Bahkan para malaikat di atas langit, dia berbincang-bincang dengan temannya. Ada apa ini, wanginya sangat luar biasa, semerbak wanginya begitu luar biasa. Maka malaikat mengatakan, fatakulu hadhir raihatu majlisi surya fihi ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat, ini semerbak wangi yang harumnya luar biasa, ini datang daripada majlis yang di majlis itu dibacakan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dibacakan ini sholawat, semakin wangi para malaikat menciumnya. Ternyata harum itu dari Masjid Baitul Makmur. Alhamdulillah. Ini maulid sekarang ini wanginya kecium sampai malaikat, ya, sampai malaikat. Makanya semakin banyak membaca sholawat, semakin tercium harum oleh malaikat. Bareng-bareng kita baca sholawat yang keras. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala. Bareng-bareng ikutin semuanya yang bisa. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja likulli halin
suatu majelis, ketika majelis itu dibacakan sholawat, maka akan membumbung tinggi wangi semerbak yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Bahkan di hadis lain dikatakan bahwasanya Nabi mengatakan aksiru sholata alayya aksirukum jaujatan fil jannah. Barang siapa yang memperbanyak sholawat waktu di alam dunia kepadaku, kata Nabi, maka besok di surga orang itu yang paling banyak istrinya. Alhamdulillah. Pengen Pak Topik punya banyak istri? Pengen. Kayaknya kalau di dunia kelihatan dia penakut ya. Kalau di luar memang garang kayak macan. Wow, gitu ya. Tapi kalau udah di rumah kayak kucing, gitu ya. Disiram kayak lemah kayaknya ya. Tapi besok kalau kita banyak baca salawat di sini di alam dunia ini, maka besok kita akan paling banyak istrinya. Alhamdulillah. Ini Nabi yang ngomong, Nabi ya. Makanya kalau di dunia nggak mampu, nggak bisa, dan emang kelihatan ini muka-mukanya muka-muka penakut semua kayaknya ya. Termasuk saya pun begitu kayaknya ya. Nggak berani ya sama istri kita. Tapi kalau kita di dunia banyak membaca salawat kepada Nabi, kata Nabi, nanti di surga yang paling banyak istrinya. Alhamdulillah. Semiskin-miskinnya kita punya bidadari di surga 72 bidadari yang paling banyak membaca salawat, nanti akan lebih ya. Bayangin Pak, kita punya satu aja di alam dunia udah nggak kuat, loyo kalah melulu, benar? Besok di surga 72 bahkan lebih, nggak ada loyonya, nggak ada kalahnya, kuat terus, nggak perlu kuku bima. Alhamdulillah. Kita banyak baca sholawat. Ibu-ibu yang di luar, hati-hati ya, hati-hati nanti istrinya kalau nggak taat sama suaminya, ditinggalin suaminya nanti di surga, karena udah disediakan bidadari banyak di surga. Alhamdulillah. Karena istri yang taat kepada suaminya, besok di surga dia akan menjadi kepala bidadarinya. Alhamdulillah ya. Makanya banyak-banyak membaca sholawat ya. Jangan kalah kita zaman sekarang lebih banyak main tiktokan daripada sholawatan. Benar? Benar. Sholawat mah hampir lupa, tapi tiktokan tiap hari, tiap menit, tiap detik. Benar? Apalagi mak tiktokan bukan hanya sendirian. Benar? Ngajak anaknya, HP-nya ditaruh di meja, kemudian dia sama anaknya joget-joget sambil nyanyi, burung puyuh, burung intik dimakan biawak, kadang lucu, kadang cantik, beri wak wow, begitu ya. Tuh yang suka tiktokan ya. Hati-hati, jangan sampai sholawatan kalah sama tiktok ya. Sholawat luar biasa ya. Kalau kita gali hadis-hadis sholawat banyak, luar biasa. Kalau kita sedang stres, sedang galau, baca sholawat. Sedang kesusahan, perekonomian sulit, baca sholawat. Dimarahin istri terus, baca sholawat. Sholawat luar biasa. Dan sholawat pun berbagai macam jenis dan bentuknya, tapi perlu diketahui rajanya sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat apa? Ibrahimiyah. Allahumma Sayyidina wa ala ali kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Muhammad kama ta'ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Di sholawat, setiap kita sholat pasti ini dibaca ketika kita ada di tahiyat akhir. Ini yang paling banyak kita baca sholawat ketika kita sholat sunat duha, tahajud, hajat, taubat. Tetap di tahiyat akhir biasanya baca sholawat Ibrahimi. Yang makanya sholawat waktu itu pernah ya diskusi antara kanjeng Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala diabadikan di dalam sholat. Makanya di sholawat termasuk sholawat rajanya sholawat. Faedah dan faidah sholawat ini adalah ketika kita sering membaca sholawat ini maka akan cepat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Alhamdulillah, amalkan saja insyaallah ya. Pengen umroh, pengen ke Mekah, pengen udah daftar. Siapa yang mau berangkat itu ya? Daftar dulu ya. Kemudian nabung baca sholawat ini, jangan kendor, insya Allah cepat berangkat. Alhamdulillah. Di Maulidan pada malam hari ini sudah sering kita lakukan mulai malam pertama sampai dengan sekarang ya. Ternyata kita melaksanakan maulid seperti ini sudah kemarin kita bahas, ialah karena bukti kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa rasa cinta mustahil acara seperti ini akan terlaksana ya. Namun perlu diketahui siapa saja orang-orang yang melaksanakan maulid kecintaannya yang sangat luar biasa. Di dalam kitab I'anatul Talibin dikisahkan ya, di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ada seorang pemuda di Basrah. Pemuda itu kelakuannya bejat, bahkan orang Basrah mengatakan ini pemuda ibarat sampah ya. Kelakuannya ngekek botol, judi, minum-minuman keras. Pokoknya di mata masyarakat ini pemuda diibaratkan pemuda sampah. Maksudnya nggak ada kebaikannya. Tapi begitu datang bulan Maulid, ini pemuda bergegas, dia mandi yang bersih, pakai baju yang baru. Kemudian dia pakai wewangian, dia adakan acara Maulid. Ini dilakukan oleh sang pemuda tadi setiap tahun ketika datang bulan Maulid. Apa yang terjadi? Maka pemuda ini oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya menjadi waliullah. Alhamdulillah. Pemuda yang bejat jarang ibadah ketika bulan Maulid tiba, yang mengadakan Maulid menggabungkan Nabi Muhammad dikasih taufik hidayah jadi wali. Apalagi kita yang rajin ngaji, rajin sholat, hadir Maulid, ngadain Maulid, kita ini pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, mungkin di sini sudah diangkat jadi wali-wali Allah. Alhamdulillah. Ya. Wali itu bukan yang bisa terbang saja, yang bisa sholat di Mekah. Artinya wali itu kekasih Allah ya. Rahasia nggak ada yang tahu kecuali wali lagi ya. Bahkan di majelis ini apabila kita berdoa ada 40 orang, maka salah satu orangnya itu yang dijabah doanya itu wali ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi kekasih Allah, amin. Syariat berkah mengagungkan Rasulullah, mengadakan maulid dan alhamdulillah. Satu. Kemudian yang kedua, dulu pernah ada kejadian orang miskin ya, namanya Umi Kalsum. Tahu Umi Kulsum? Suaminya Ayah Rojak, tahu? Yang anak Ayah Tinting, tahu? Tahu itu mah ya? Bukan itu yang dimaksud ya. Umi Kalsum dulu dia punya anak satu-satunya ya. Punya anak satu-satunya. Dia kepengen sekali mengadakan maulid. Karena apa? Karena cintanya sudah tidak terbendung lagi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orangnya miskin, gak punya apa-apa. Saking cintanya, punya anak satu-satunya, ini anaknya dijual. Di apa? Dijual. Datang ini orang miskin kepada orang kaya ya, Pak Haji Dahlan. Pak Haji Dahlan ada? Datang Pak Haji Dahlan. Pak Haji Dahlan, saya punya anak ya, terserah Pak Haji dah. Selama sebulan ya, mau disuruh kerja di mana, penting minta duitnya ke saya buat mau ngadain maulid sendiri. Akhirnya Umi Kalsum ini ngejual anaknya sama orang kaya. Kemudian
uangnya diambil, maka dibelanjakanlah itu makanan, minuman, segala macam, diundang semua tetangganya untuk menghadiri acara maulid. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Karena Umi Kalsum orang miskin, dia nungguin di pintu rumahnya, padahal tetangganya semuanya udah diundang. Jam 7, acaranya jam 8. Jam 8 nungguin di pintu rumah, gak ada yang datang. Jam 9 gak ada yang datang. Maklum orang miskin, makanannya tidak ada yang mewah. Ya, gak ada yang datang. Jam 10 gak ada yang datang. Jam 11 gak ada yang datang. Sedihnya luar biasa di Kalsum. Sampai tepat jam 12 beliau nangis karena udah berkorban begitu banyak, tapi tidak ada yang datang. Tapi apa yang terjadi? Ketika jam 12 ada yang mengetuk-ketuk pintu. Tok 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 tok, open the door and the window. Bukan begitu kali ya? Tok 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 tok, assalamualaikum. Tok 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 tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Langsung nyamperin itu ke pintu dan menjawab waalaikumsalam. Pas dibuka ternyata siapa yang datang? Yang datang adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ragu, jangan bimbang ketika kita mengadakan acara maulid dengan tulus ikhlas, yakin didatangi kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita malam ini mengadakan maulid, yakin Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, tuh sampai sebegitunya dulu berkorban buat maulid. Pertanyaan besar ya buat kita semuanya, dari mulai tanggal 1 sampai sekarang, apa yang telah kita korbankan buat acara maulid? Apa sudah ngejual mobil Pak Ustaz Saprudin? Belum. Mobilnya udah punya belum? Alhamdulillah. Apakah sudah ngejual motor? Umi Kalsum berani ngejual anaknya. Makanya Bu, Pak, kalau kita punya anak 3, anak yang 2 nurut, anak yang 1 bandel, jual aja buat maulidan. Bisa jual ya, daripada ngeselin ya, jual buat maulidan. Tuh ya. Kebetulan anaknya soleh, istrinya soleh, bapaknya nih usaha baik mancing luluh, jual buat maulidan. Alhamdulillah. Suaminya soleh, anaknya soleh. Ini kita online melulu, gak pernah bilang-bilang ke kita, pusing ya, jual ini kita buat maulidan. Bisa ya Allah ya. Artinya kita itu berkorban demi maulid tidak ada ruginya. Yakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat pengorbanan kita. Ya, apapun yang kita korbankan, sekecil apapun yang kita korbankan demi maulidur Rasul, ini ada balasannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut ya. Wah, maulid lagi, nyumbang lagi. Jangan begitu. Orang-orang dulu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Bukan saja mengorbankan harta, bahkan nyawa pun rela dikorbankan. Demi siapa? Demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah ada pemuda orang Mekah itu sangat kaya luar biasa. Tapi karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di Mekah dia tinggalkan kekayaannya, di Mekah dia tinggalkan keluarganya. Padahal segala macam kehidupannya sudah cukup. Karena cinta kepada Nabi, dia ikut hijrah ke Madinah. Ya, ikut hijrah ke Madinah. Tuh ya, seorang pemuda tadi namanya Mus'ab bin Sumair. Mus'ab bin Sumair ini tadinya orang kaya, setelah ikut dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di Madinah ternyata jadi orang miskin, bajunya pun tambalan. Dia merasa hina, dia merasa ngelaksa, tidak, karena dia cinta kepada Rasulullah. Dia dengan lapang dada, dia tenang, dia bahkan senangkan ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu ketika ada panggilan jihad, waktu itu ada panggilan jihad perang Uhud, maka pemuda tersebut ikut perang. Bahkan pemuda tersebut yang memegang bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut berperang demi cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggalkan hartanya, ditinggalkan keluarganya, ikut bersama Rasulullah. Panggilan jihad dia laksanakan, memegang bendera Rasulullah. Di tangan kanannya sembari dia berperang melawan orang
kafir, maka dia ditebas tangannya, putuslah tangannya satu, benderanya jatuh, diambil oleh tangan kirinya. Ditebas lagi tangan kirinya oleh orang kafir, putus dua-duanya tangannya, bendera Rasulullah digigit oleh mulutnya. Gak mau melepaskan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah digigit, maka ada orang kafir membusurkan panahnya, tembus ke badannya. Akhirnya pemuda tadi meninggal dunia. Kira-kira sahid apa tidak? Sahid apa tidak? Sahid. Menurut kacamata kita, secara zahir dia hina, kehilangan tangan, sakitnya luar biasa. Tapi Allah mengganti semua sakitnya sebelum sakaratul maut, diperlihatkan tempatnya di surga. Saking indahnya surga beserta bidadarinya, tangan yang putus tidak terasa. Hembusan panah kepadanya tidak terasa, dia meninggal dalam keadaan senyum, dijemput oleh malaikat Allah, nanti ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanannya kepada Rasulullah begitu luar biasa, bukan saja harta, benda, nyawa sekalipun dikorbankan. Masya Allah. Kita kadang-kadang wadah mulia dan arba'in dipinta iuran, susah banget luar biasa. Ada yang seperti itu, ada? Mana orangnya? Ya Allah, ya jangan ragu, yakin ya. Karena kita mengharapkan dari sholat kita, belum tentu sholat kita itu diterima oleh Allah. Campur ria, campur belum betul bacaannya. Kita mengharapkan masuk surga lewat zakat sedekah kita, masih ada campur ria kadang-kadang dengan puasa kita apalagi ya. Tapi yang kita harapkan masuk surga, mudah-mudahan mendapat syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan rahmat Allah, kemudian kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka mulai malam ini mudah-mudahan Allah melimpahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah. Amin. Bukan saja cinta di mulut, tapi berani berkorban demi siapa? Demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberikan syafaat kita nanti di hari kiamat. Siap berkorban? Siap. Siap berkorban demi Rasulullah? Siap. Insya Allah. Ya. Bahkan dikatakan lagi, Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab Qisatul Maulid, ya, kitabnya tipis ini, di sana di sini diterangkan bahwasanya man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraatihi ba'asallahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa yakunu fi jannatil na'im. Ini balasan orang-orang yang mengadakan maulid beserta dengan perjuangan dan pengorbanannya. Kata Imam Syafi'i, man siapa saja orangnya jamaah yang mengumpulkan orang-orang tersebut li maulidi, karena untuk mengadakan acara maulid, ihwanan kerabatnya diundang, tetangganya diundang, sanak pemilik keluarganya diundang, wahaya alahum ta'aman, bahkan disediakan itu makanan, ada nasi guguli, ada makanan, minuman, segala macam disajikan, wa ahla makana wa amila ihsanan. Kemudian orang tersebut mengosongkan waktunya meskipun padat jadwalnya, kerjaannya luar biasa, demi maulid dia hadir. Wa amila sholihah, melaksanakan kebaikan di dalamnya, ikut nyumbang, bahkan liqiraat, ikut baca maulid, ikut baca sholawat di dalamnya. Maka orang seperti itu, kata Imam Syafi'i, ba'asallahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin was syuhada'i was sholihin. Dia besok dibangkitkan di alam kubur, dia besok di hari kiamat akan disatukan dan digolongkan bersama para siddiqin. Alhamdulillah, orang-orang yang benar. Wasuhadai, akan disatukan dengan orang-orang yang mati syahid, yang tempatnya di surga. Alhamdulillah. Bahkan wasolihin, kita akan disatukan dengan orang-orang yang soleh nanti, ya, yang ikut maulid, yang ikut menyajikan makanan, kemudian kita kosongkan waktu ikut baca maulid. Orang seperti itu
dibangkitkan nanti di hari kiamat beserta siddiqin wasyuhada wasyolihin, bahkan wa yakunu fi jannatin na'im. Orang tersebut oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga naim. Alhamdulillah. Berkah wasilah kita mengadakan acara maulid, berkah wasilah cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita akan diselamatkan oleh Allah, disatukan dengan orang-orang soleh, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terakhir, karena tadi permintaan jangan lama-lama, katanya dibisikin percuma, lama segitu ya, pendek segitu, lama segitu ya, sampai terakhir kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apabila saudara kita ada yang sakit, wasilah berkah daripada Maulidur Rasul, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan kesembuhan. Amin. Kemudian apabila saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, kita sendiri pun mengalami kesusahan ekonomi, ya, kesulitan apapun, berkah wasilah kita mengadakan maulid seperti ini, diangkat kesusahan kita, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga mudah-mudahan seluruh hajat yang belum tercapai, yang belum melaksanakan umrah, segera oleh Allah diberangkatkan umrah. Amin. Yang belum melaksanakan haji, mudah-mudahan ada nasib untuk pergi berangkat haji. Amin. Semua hajatnya oleh Allah dikabul, dijabah, sehingga kelak ketika wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Membawa iman Islam serta kita digolongkan beserta orang-orang soleh di bawah barisan bendera Rasulullah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Masih banyak pembahasan maulid ini, gak akan kelar 2 jam ya, masih banyak. Namun waktu pulalah ya, apalagi besok hari Senin, takut ada yang masuk kerja. Mudah-mudahan sekali lagi kita hadir di maulid ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dari kami dicukupkan sekian. Apabila banyak kesalahan, kekurangan, kekhilafan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Kami aturkan pada guru kita Pak Agus Setiawan yang telah menyampaikan